رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا ربنا اسنجنا من سار ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد يا ربي بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فقط بدين فقط بدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى
sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kemarin kita sudah bahas tentang apa? Masih ingat gak? Syarat wajib sholat. Ada berapa? Ada 7. 7 orang ini, 7 golongan ini dia wajib sholat. Apapun alasannya, kalau dia termasuk 7 orang ini dia wajib. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Otomatis Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, mereka nggak wajib untuk sholat. Ya. Itu yang pertama, harus Islam. Yang kedua, mereka bersih daripada haid dan juga nifas. Bersih dari haid dan nifas, suci. Yang pertama Islam, kedua suci, bersih dari haid nifas. Yang ketiga adalah dia adalah orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Ini harus diingat nih, jangan sampai lupa. Ya. 3 orang berakal. Yang keempat adalah orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik, sudah mengalami dewasa. Kemudian yang kelima, telah sampai kepada dia apa? Dakwah. Artinya kalau dia tidak tahu apa itu Islam, apa itu sholat, berapa sholat zuhur, berapa rakaat sholat maghrib, dia nggak tahu sama sekali. Maka dia tuh orang tersebut tidak diwajibkan untuk sholat sampainya dakwah. Siapa yang wajib menyampaikan? Bukan hanya ulama tapi juga kita. Ada teman kita tiba-tiba misalkan dia lahir tapi udah gede. Misalnya dia tiba-tiba sudah besar, dia nggak ada sama sekali orang yang ngasih tahu dia tentang sholat. Maka dia tidak wajib untuk sholat. Sampai kapan? Sampai kita ngasih tahu dia. Dan kalau kita terus-terusan kagak ngasih tahu, siapa yang dosa? Kita yang ada di sekitarnya. Kita punya teman atau adalah saudara kita yang dia tiba-tiba mu'alaf, dari non muslim tiba-tiba syahadat jadi muslim. Maka kewajiban orang sekitarnya tersebut untuk mengingatkan, untuk mengajak dia untuk sholat. Kalau dia nggak dikasih tahu, udah diamin aja asal dia masuk Islam. Maka siapa yang kena dosa? Kita nih, orang yang kenal, orang yang dekat, orang sekitarnya yang nggak ngasih tahu, yang diamin aja, yang nyuekin aja. Makanya juga hati-hati. Ada temennya yang tanzif misalnya, temennya tanzif lagi bersih-bersih, kita tahu dia belum sholat, ingetin dia sholat. Ya, ini anak ini ngomong begini, bukan artinya anak cuma menasihati antum, tapi mulut ini juga menasihati kuping yang paling dekat yang mendengar. Siapa itu? Kuping anak sendiri. Ya, ada teman kita yang masih ketiduran nggak sholat subuh, itu mulai besok kita bangunin. Introspeksi diri kita masing-masing. Jadi jangan cuman soleh. Soleh itu orang yang dia berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi jadilah muslih. Ya, muslih itu bagaimana Ustadz? Dia bukan hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Itu orang muslih seperti itu. Mana utama soleh sama muslih? Muslih, dia soleh, dia juga menjadi kebaikan bagi orang sekitar. Ada teman kita yang belum sholat, ingetin sholat. Ada teman kita yang melanggar syariat, ingetin. Ya, jangan maaf banyak temannya yang kata-katanya kotor, toksik keluar, binatang keluar, maaf kata-kata yang jorok. Kalau kita diemin aja, nggak ada menegur, maka kita termasuk kena dosa kan? Udah belajar hadisnya. Kalau kita melihat kemungkaran, gimana hadisnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Disuruh ubah sama Rasulullah. Kalau kita ngelihat kemungkaran terus kita diam aja, siapa yang kena dosa? Lah kita. Dia yang nggak melakukan sholat, siapa yang kena dosa? Kita yang nggak negor. Dia yang melakukan maksiat, siapa yang kena dosa? Kita, karena kita nggak negor.
Tetapi kalau kita menegur, maka hilang kewajiban kita. Ya, kita sudah tegur. Ini ada orang main judi misalkan taruhan. Kita taruhan ya. Nanti begini 50-50 kita. Kalau menang 50, menang 50. Jadi 100.000 kalau kita menang. Nah, kita nggak tegur, kita nonton, malah nonton justru. Main botol flip gitu ya. Yang bisa 5 nih, dapat goceng misalkan gitu. Kan ada aja kan 5 kali gitu goceng. Akhirnya apa? Kita diemin, justru kita malah nonton, kita ikutan kena dosa. Padahal melakukan apa tidak? Kalau dia menang kita dapat duit apa enggak? Tapi tetap dapat dosa. Kok bisa begitu? Iya, karena kita tidak kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Ubah, kata Rasulullah. Ya. Bahkan kita misalkan dulu pernah ada ulama namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Pernah dengar kan? Namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau punya perumpamaan yang begitu luar biasa. Beliau bilang begini, beliau tuh orang Betawi. Jadi kalau orang Betawi itu kalau ngomongnya asal apa yang ada di perut, kata ada namanya Mu'allim Ubaidillah Hamdan, beliau bilang gitu. Orang Betawi itu apa yang ada di perut dikeluarin. Artinya ngomongnya sembarangan emang orang Betawi. Nih Kiai Haji Zainuddin MZ bilang, yang judi elu gitu kan, yang mabuk elu gitu. Tapi kalau Allah sudah marah, apakah Allah cuma mengazab dia doang? Tidak, satu kampung. Makanya tugas kita apa? Jangan sampai, kita harus menjaga di sekeliling kita, kita terus mendakwahkan, kita terus mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, ajak kepada kebaikan, larang kepada kemungkaran. Kita udah ngelarang Ustaz, tapi dia masih maksiat. Oh, itu jadi dosa dia. Bala nggak akan turun kalau begitu. Tapi kalau misalkan ada orang maksiat, dia diemin, ditonton, nggak ada yang negor, maka Allah itu negor nggak cuma satu orang. Yang Allah tegur nggak cuma yang ngelakuin dosa, tapi siapa? Satu kampung kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi ya kita harus menyampaikan dakwah tadi itu. Yang pertama tadi Islam, kedua bersih dari nifas haid yaitu bersuci, yaitu suci. Yang ketiga berakal. Berakal dulu apa balik lu? Berakal. Ya, akalnya harus sehat. Orang gila nggak wajib sholat. Yang keempat balik. Yang kelima sampai dakwahnya Rasulullah. Yang keenam apa? Ada ingat gak? Dapat melihat dan juga mendengar. Kalau orang tuli dari lahir, dia buta dari lahir, tuli dari lahir, maka dia tidak wajib sholat. Karena gimana? Orang tuli, orang buta, dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar. Kita mau bilangin bagaimana ya, sholat ruku caranya begini, itu ngina namanya. Ya. Orang dia nggak bisa ngelihat disuruh bilang ruku begini. Nah, itu ya. Jadi harus bisa melihat dan juga mendengar. Terus yang terakhir apa? Dia dalam kondisi terjaga, nggak tidur, nggak mabok. Nah, ini 7 golongan inilah orang-orang yang diwajibkan untuk sholat. Maka dalam kondisi apapun kita, dalam sesibuk apapun kita, sempatkan waktu kita untuk sholat. Jangan sampai kita keluar dari waktu sholat. Kewajiban yang harus dijalani sehari 5 kali kita hilangkan. Kewajiban kita sebagai umat muslim itu dikit. Kewajiban, pokok-pokok kewajiban itu sedikit. Apa aja? Ada sholat, puasa, zakat, haji itu bila mampu. 3 ini aja. Sholat setiap hari, puasa setahun sekali yang wajib, zakat setahun kali. Bayangkan, cuman ini aja kok. Peraturan Islam tuh mudah, yang wajib cuman itu. Tapi ini dijaga. Makanya kita, Ustadz, anak belum benar, masih maksiat, masih rampok, masih mabok. Sholat itu nggak boleh lepas. Sebandel apapun kita, senakal apapun kita, tetap harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, Ustaz sudah sering sampaikan, jangan kita bilang sholat benar baru sholat. Tapi apa? Sholat dulu biar jadi benar. Ada problem yang begitu serius yang kita alami bareng-bareng. Banyak orang yang meninggalkan sholat karena mereka merasa sholat itu susah. Benar gak? Ada orang lagi di sawah, lagi nyangkul, bajunya kotor, celananya kotor, ya bekas lumpur. Akhirnya apa? Mereka mau sholat zuhur, mau sholat asar ribet. Mereka dari jam 2 udah nyangkul.
Akhirnya apa? Ketika azan, nah tanggung, akhirnya maghrib. Dia nggak sempet buat sholat. Kenapa? Dia ribet. Nanti pulang dulu, ganti baju dulu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka belum paham kalau sholat itu sangat mudah. Sholat itu apa? Sangat mudah. Dalam kondisi apapun sholat itu mudah. Allah itu menurunkan agama bukan untuk memberatkan, tapi untuk memudahkan. Jadi boleh gak kira-kira kondisinya kotor, lumpur, penuh lumpur bajunya, terus sholat boleh apa enggak? Boleh. Jadi jangan khawatir. Bahkan Rasulullah SAW pernah bilang ada 3 tempat yang makruh untuk kita sholat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sholat di atas tempat sampah. Ada orang yang mau sholat di tempat sampah, tapi itu kata Rasulullah makruh. Artinya masih boleh apa tidak? Boleh. Tapi ya kebangetan banget sholat di atas tempat sampah. Ada jalanan, itu tempat sampah saya masih dihalalkan. Artinya dalam kondisi apapun kita sholat, Allah sudah mempermudah. Bajunya kotor, ada orang yang kerja di bengkel kan bajunya, celananya sampai naik ke atas kan, diikat gitu. Terus dia baru pakai baju, terus dia main oli kotor. Akhirnya apa? Dia zuhur nggak sempat ngopi doang kerjanya, ngopi ngerokok. Terus dia kerja. Sampai apa? Dia nggak sempet, gara-gara apa? Dia pikir baju saya kotor, ribet kalau ganti baju. Nah ini salah. Mau olian sekalipun, tubuhnya penuh oli, selama itu tidak najis, maka apa? Ini kelihatannya oli banyak, kelihatannya kotor, sholat tetap. Karena apa? Tidak ada najis. Kecuali jelas, misalkan maaf, ada kotoran kucing nempel di sini, ya ganti baju lah. Masa betah begitu, ya kan? Tapi kalau sekedar oli, lumpur, yang kita tidak jelas melihat kalau di situ ada najis, sholat. Allah sudah ciptakan sholat itu menjadi mudah. Jangankan seperti itu, dalam kondisi sakit sekalipun. Ya, ada orang misalkan kakinya tiba-tiba patah, masya Allah, tiba-tiba tabrakan sehingga dia harus sholat. Apakah dia tidak wajib sholat lagi? Wajib sholat. Tapi bagaimana caranya? Karena kakinya patah, dia boleh sholat sambil duduk. Dia duduk, nggak bisa duduk. Ternyata pantatnya bisulan. Udah kakinya patah, pantatnya bisulan. Bisulnya ada 10. Luar biasa benar. Ada yang punya penyakit sampai seperti itu. Alhamdulillah kita nggak ada penyakit seperti itu. Contoh misalkan ada kakinya patah, ya udah duduk. Nggak bisa duduk juga, karena apa? Ternyata bisulnya ada 10. Maka apa? Boleh berbaring pun boleh. Nggak bisa berbaring kan bisul. Ya udah tengkurap. Boleh apa nggak kira-kira? Boleh. Ya, ada tata caranya masing-masing. Sampai orang nggak bisa gerak sekalipun, dia harus tetap wajib sholat dalam kondisi apapun. Bagaimana caranya? Isyarat. Tahu isyarat? Apa yang bisa gerak? Mata, Ustadz. Gerak pakai mata. Misalkan apa? Sujud itu dia misalkan 1 kali kedip. Tuh sujud. Terus apa? Bangun lagi, kedip lagi. Itu pakai isyarat seperti itu. Kalau benar-benar sudah tidak bisa gerak, dibolehkan. Ya. Itu saking mulianya Allah Subhanahu wa taala, saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi kita. Apalagi jangan sampai sholat itu tidak sholat karena apa? Kerjaannya sibuk, kerjaannya banyak, jangan sampai. Karena apa? Kerjaan sebanyak apapun kalau tidak sholat tidak akan berkah. Catat ini, jadikan ini kaidah dalam hidup kita. Kerjaan sebesar apapun, mau kerjanya gajinya 10 juta sekalipun, kelihatannya kalau dapat 10 juta sebulan jadi orang kaya apa enggak? Ya mampu lah, ya benar enggak? Jadi orang mampu, tapi enggak sholat, enggak berkah. Enggak berkah itu artinya apa? Oke, mobilnya Fortuner, tapi apa? Nyicilnya sampai mengikat leher, ya kan? Banyak orang begitu kan? Mobilnya Pajero, masya Allah, tapi apa? Nih utangnya ngikat di leher. Bulan ini bayar, kan cicilan biasanya beli mobil Fortuner kalau gaji 10 juta. Beli rumah, cicilnya masya Allah. Ya ini udah kita bahas sebelumnya. Ada orang yang miskin tapi hidupnya berkah, banyak. Tapi ada orang kaya yang kelihatannya kaya tapi hidupnya tidak berkah. Kita itu ada 2 opsi. Allah nawarkan 2 opsi kepada kita. Ada pertama opsi matematika, kedua opsi janjinya Allah. Opsi matematika, kalau kita misalkan kita kerja di suatu perusahaan, tapi perusahaan itu melarang kita untuk sholat.
atau dengan kita kerja di perusahaan itu sholatnya jadi susah, maka apa? Opsi matematikanya dia akan, kalau dia keluar dari pekerjaan tersebut dia akan miskin. Benar nggak? Saya nggak boleh sholat di perusahaan ini, kalau saya keluar miskin. Tapi ada opsi janji Allah, jangan lupa. Kata Allah sholat, kalau udah sholat orang soleh dijamin sama Allah rezekinya. Ada ayat Al-Quran yang seperti itu. Kalau ada orang soleh, Allah yang jamin rezekinya. Coba kita lihat orang soleh. Ustadz Abdul Somad misalnya, orang soleh minus sholihin beliau tuh. Ustadz Abdul Somad itu, andai kata beliau misalkan ke Al-Gontori, nggak bawa apa-apa, nggak bawa mobil, jalan kaki. Beliau misalkan dari mana gitu jalan kaki mau ke Al-Gontori. Pasti di jalan ada yang ngasih tumpangan apa enggak? Ada yang ngasih tumpangan. Waktunya makan malam disediain apa enggak? Padahal Ustadz Abdul Somad nggak minta. Karena apa? Orang soleh begitu. Sampai coba lihat, jangankan begitu deh. Ada Ustadz Abdul Somad pada berebutan, Ustadz ini, ayo ke rumah saya saja. Saya masakin yang paling enak. Yang sono bilang lagi, enggak, rumah saya aja Ustadz. Karena orang soleh. Siapa yang jamin rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tinggal pilih, mau opsi janjinya Allah atau opsi matematika. Kalau opsi matematika, saya keluar kerja bangkrut, miskin. Nah, tapi kalau opsi janjinya Allah Subhanahu wa taala, orang soleh akan dikasih rezeki, maka keluar dari tempat kerja itu. Allah, orang yang nggak sholat nggak berkah dia. Walaupun kerjaannya kelihatan menghasilkan duitnya selalu habis, nggak bisa dirasakan kenikmatannya. Banyak orang begitu. DPR itu yang DPR korut, tidak semua DPR seperti itu, tapi DPR yang korut, yang dia makan uang rakyat. Berapa yang dia korupsi kira-kira? Apakah 2.000 rupiah? Enggak. Korupsinya sampai 300 triliun. Korupsinya sampai miliaran. Tahu uang itu? Kalau misalkan 1 juta itu nolnya ada berapa? Ada 6, itu 1 juta. Kalau 1 miliar ada 9. Triliun ada 12. Bayangkan. Ini bukan 1 triliun, sampai ada yang korupsi 8 triliun. Kaya gak mereka? Mereka harusnya punya 8 triliun itu gak kerja seumur hidup, kerjaannya tidur aja dah. Itu udah kaya mereka. Ya, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka harus ngumpetin uangnya, mereka harus ngumpet-ngumpet, mereka cicilannya banyak. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Karena mereka tidak berkah. Coba kalau kita andai kata kita dikasih uang saja sama Allah Subhanahu wa taala misalkan 20 miliar. Hidupnya udah tenang enggak? Tenang, Masya Allah, 20 miliar. Enggak kerja sekalipun hidup sampai anak kita kecukupi itu 20 miliar. Tapi apa buat mereka? Udah punya 1 triliun hasil korupsi sekalipun. 1 triliun, 2 triliun, uangnya habis dengan cepat. Mereka nggak bisa rasakan. Ya, terasanya cepat, habisnya habis itu di penjara. Itu orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, kalau kita kerja di suatu tempat yang menyulitkan kita untuk bertadayun, beribadah, beragama, keluar dari tempat tersebut. Nanti miskin Ustaz, jangan pakai opsi matematikanya. Opsi janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ambil caranya Allah jadi orang soleh, nanti Allah yang jamin kehidupanmu. Paham sampai sini? Itu tadi tentang apa? Tentang sholat. Syarat wajibnya sholat. Berarti kita semua di sini ada gak yang tidak punya syarat? Salah satu syarat ini. Kita muslim, nggak haid, nggak nifas. Ada yang di sini haid, ada yang di sini nifas, nggak ada. Ada yang di sini orang gila, nggak ada juga. Alhamdulillah. Ada yang di sini belum balik. Mungkin ada yang belum balik, tapi nanti ketika udah balik wajib sholat tuh. Terus apa lagi? Telah menerima perintah, ini udah Anda sampaikan semuanya, berarti semuanya wajib untuk sholat. Kemudian apa? Kemudian tidak tuli, tidak buta, dan juga yang terakhir keadaan terjaga. Ini artinya kita semua wajib sholat. Ya, yang orang yang belum wajib sholat kita ajarkan untuk sholat. Ya, paham? Paham sampai sini? Ya udah. Masih lama gak waktunya? Masih lama. Jadi lanjut. Oke. Kita baca sedikit tentang syarat sahnya sholat sekarang. Kalau tadi kita sudah paham tentang syarat wajib sholat. Sekarang syarat sah sholat. Yang punya buku tulis boleh dicatat. Boleh dicatat. Tadi syarat sah sholat syarat wajib sholat apa?
Syarat wajib sholat itu, kalau orang sudah memenuhi syarat tersebut maka dia wajib untuk sholat. Nah, ini yang kita mau pelajari adalah syarat sah sholat. Artinya apa? Kalau orang tidak punya kriteria ini maka dia sholatnya tidak sah. Oke. Pertama apa? Orang yang sholatnya bisa dikatakan sah, yang pertama adalah dia mengetahui waktu masuknya sholat. Mengetahui apa? Masuk waktunya sholat. Jadi kalau udah azan, jadi kalau ada orang sholat dia nggak tahu, udah dia main langsung sholatnya, sholat apa? Lo nggak tahu, sholat johor. Kok sholat johornya malam? Ya udah nggak tahu dia, karena dia nggak tahu, maka sholatnya tidak sah. Jadi syarat seseorang sholatnya dikatakan sah, diterima, itu yang pertama apa? Dia mengetahui waktu sholat. Sekarang mengetahui waktu sholat gampang apa susah? Gampang. Download aplikasi ada waktu sholat, dengar azan ada waktu sholat. Kecuali antum hidupnya di Mars. Oh, di Mars nggak ada sinyal, nggak ada azan, itu susah mengetahui waktu sholat. Tapi sekarang alhamdulillah di bumi gampang, ya. Antum hidup semua di bumi kan, gampang menerima itu semua. Jadi yang pertama ini kita pasti tahu dan sholat kita insya Allah sah. Yang kedua adalah mengetahui arah kiblat. Jadi kalau orang dia kiblat yang ngasal, itu sholatnya tidak sah. Bagaimana Ustadz yang sholatnya itu di pesawat, kan kiblatnya muter-muter? Iya, itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi mereka itu tidak perlu madhab kiblat, nggak apa-apa. Tapi buat kita orang yang sholatnya dalam kondisi diam, maka harus mengetahui arah kiblat. Kalau nggak tahu arah kiblat, aduh kayaknya arah kiblat ke sono deh, ngasal dia, ngasal arah kiblatnya. Akhirnya apa? Sholatnya tidak sah. Ini yang perlu diperhatikan. Ada bangunan Al-Fat, Al-Hijrah, terus habis itu ada Al-Ittihad, benar gak? Coba kalau antum ini, antum pasti sholatnya miring apa nggak di Al-Fat? Enggak kan? Coba itu antum lihat arah masjid kiblatnya sama gedung antum itu antum miring sebenarnya harus sholatnya. Maksudnya gimana? Ini masjid, mantikoh antum tuh begini. Kalau antum sholatnya begini lurus, berarti antum ngarahnya bukan ke kiblat. Ke mana tahu noh? Makanya sholatnya nanti dimiringin. Kelihatan dari mana? Antum kalau mau kelihatan, mau jelas, antum naik ke lantai 3 An-Nahdhah, Al-Quds itu, antum lihat mantikoh antum tuh miring. Jadi jangan dianggap lurus sama masjid, enggak, tapi miring. Kalau masjid arahnya seperti ini, maka mantikoh antum ngarahnya tuh begini. Lah, kan kelihatan enggak Ustaz? Coba lihat dari atas. Jadi masjid begini, mantikoh antum begini nih. Mantikoh antum begini. Miringnya ke sono. Kiblatnya kemana tahu. Makanya nanti kalau sholat itu begitu masuk pintu diputer sholatnya. Cari arah kiblat yang benar. Karena apa? Kalau dia tidak mengetahui arah kiblat yang benar, maka sholatnya tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah diwajibkan menutup aurat. Kalau sholat dengkulnya kelihatan bagi laki-laki dan juga bagi perempuan, sholatnya tidak sah alias jadi harus menutup aurat. Nah, bagaimana perkaranya kalau misalkan banyak orang yang sholat Jumat pakai celana jeans, kaosnya nantung, apa nantung tuh bahasanya, pendek. Jadi ketika sujud tuh celengannya kelihatan, benar gak? Bagaimana itu, sah atau tidak kira-kira? Itu bisa menjadi sah ketika dia cepat-cepat nutup. Jadi kalau antum pakai sarung, tiba-tiba sarungnya kebuka. Nah, itu masih bisa peluang sah. Kalau apa? Kalau langsung kita naikin, cepat-cepat kita pakai, itu masih sah sholatnya. Itu masih dalam kriteria satrul aurat, nutup aurat. Tapi kuncinya satu, dari awal harus sudah ditutup. Jangan dari awal sudah buka, sarungnya dibuka aja begitu dari awal. Sholat habis itu baru dipakai di tengah-tengah sholat, batal sholatnya. Nah, yang bikin batal itu bagaimana? Ketika sarungnya jatuh, sarungnya pelorot, udah dia diam aja begini, nggak dinaikin, maka batal. Paham sampai sini? Jadi kalau misalkan dia auratnya kebuka, auratnya perempuan dari mana? Dari setiap ujung, semua anggota badan perempuan, semua anggota tubuh perempuan adalah aurat kecuali telapak tangan dan juga muka. Jadi kalau misalkan ada perempuan sholat,
dia tiba-tiba kakinya kelihatan dan nggak buru-buru ditutupin sama dia, maka dia sholatnya batal. Dia misalkan lagi sholat, kakinya begini nih, sengaja dia kelihatanin begitu, itu batal. Atau tangannya sengaja digulung, tinggal bukan telapak tangan tapi tangannya yang kelihatan lagi sholat, maka batal. Kecuali apa? Dia misalnya kelihatan cepet-cepet dia tutup, itu tidak batal. Begitu juga laki-laki auratnya sampai dengkul, benar gak? Dengkul, dari pusar sampai dengkul. Maka ketika misalkan kebuka bagian belakang, itu yang rentan, laki-laki buka bagian belakang, bisa tidak batal ketika langsung ditutup, langsung dipaksakan tutup gitu. Tapi kalau lagi sujud dibiarin aja buka biar orang yang belakang lihat, begitu batal namanya. Paham tum? Udah ada 3 apa aja? Yang pertama, mengetahui waktu sholat. Yang kedua, mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Sampai sini paham? Tambah lagi satu lagi, yang terakhir adalah suci. Suci itu artinya suci dari hadas maupun najis. Masih ingat hadas sama najis bedanya apa? Hadas itu yang najis itu yang kelihatan, kencing, terus apa lagi, kotoran, itu najis. Tapi kalau hadas itu yang membatalkan wudhu tapi selain najis. Maksudnya apa? Sentuhan wanita dengan perempuan, kentut, terus apa lagi? Ya macam-macam lah. Antum tahu kan itu kan? Udah kemarin sudah kita bahas. Jadi nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang syarat sah sholat. Ini kita lanjutkan dari suci. Dan ingetin, jadi besok kalau misalkan ngaji lagi diingetin, Ustaz kemarin sudah sampai syarat sah sholat yang keempat, suci. Karena suci ini penjelasannya banyak. Jadi kalau antum punya kucing itu hati-hati. Siapa yang di rumah punya kucing coba? Siapa? Ada? Punya kucing. Kalau kucingnya gleser-gleser sama kita, biasa kan kucing apa namanya? Nempel kan sama kita kan? Nempel sama kita. Terus bulunya nempel sama kita. Kita pakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Kok nggak sah? Ajaran mana nih? Nanti kita bahas. Paham? Ya. Kenapa bisa tidak sah? Kan bersih Ustadz. Iya bersih. Tapi nanti itu termasuk najis. Kenapa najis? Kan bersih Ustadz. Iya nanti ada pembahasannya. Ya kita bahas di kapan? Pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Jadi kita nambah 3 plus 1, kita jelasinnya nanti di depan. Totalnya itu syarat sah sholat ya ada 5 ya, ada 5. Oke. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Nggak ada? Oh iya, ini penting. Ini tuh pelajaran yang mendetail. Biasanya ada di Fathul Qorib. Coba bayangkan, antum ini masih kelas 1. Antum sudah belajar tentang waktu-waktu sholat secara detail, benar gak? Benar apa enggak? Sudah belajar kan waktu sholat kan? Sholat zuhur waktunya apa, waktu asar apa. Tapi padahal coba lihat, ada orang yang udah gede-gede ya, orang di luar sana itu yang sudah gede-gede sekalipun, mereka baru belajar tentang waktu-waktu sholat ya. Karena apa? Mereka baru belajar pakai kitab Fathul Qorib macam-macam. Tapi bukan artinya kita melangkahkan mereka, tapi ini kita artinya bukan gemen-gemen, belajarnya sudah serius. Paham tuh? Alas kita tutup pengajian kita dengan tadi kita awal sudah baca sholawat busyra. Sekarang kita baca sholawat munawir biar kita dikasih kabar gembira udah. Sekarang kita minta Allah Subhanahu wa taala diterangin hatinya. 3 kali aja cukup. Allahumma shalli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal Allahumma sholli ala munawwiril qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin Rabb
wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.